Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Langsung saja, untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai teori kebutuhan, langsung ke data dasarnya saja. Data yang dibutuhkan itu data PYB. Di dalam contoh ini udah ada data PYB-nya sesuai dengan karakteristiknya. Ada kalau PYB itu karakteristiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 untuk tingkat provinsi, tapi kalau untuk tingkat kabupaten kota dia hanya 7 seperti itu. Jadi ini di dalam contoh sudah ada, dan setiap karakteristik ini mempunyai makna masing-masing. Jadi cara membacanya nanti saling berkaitan. Oh baik. Eh, Selain data PYB, kita juga membutuhkan data perekonomian atau PDRB. PDRB menurut harga konstan 2010. Kemudian juga ada data lainnya yaitu RPJMD atau RPJMN yang lalu-lalu yang masih eh, program kegiatannya berlanjut itu bisa dijadikan data juga, masukkan nanti di penyusunan RTK. Kemudian ada data potensi unggulan daerah dan eh, data pertumbuhan ekonomi tahun proyeksi. Kemudian eh, pendekat apa yang dijadikan untuk apa namanya, metodologi apa yang dijadikan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Metodologinya adalah menggunakan pendekatan elastisitas. Elastisitas itu adalah perbandingan antara laju pertumbuhan eh, ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja. Di sini rumusnya adalah E, yaitu elastisitas pada sektor, kemudian R itu laju pertumbuhan PJB, kemudian RYI itu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Dan di dalam rumusannya nanti, rumusnya itu ada yang di sebelah kanan. Kemudian langkah-langkahnya saat kita melakukan apa namanya, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, kita harus mencari datanya dulu, data historis penduduk, kemudian PDRB, menetapkan laju pertumbuhan, kemudian menghitung laju pertumbuhannya, kemudian perhitungan elastisitas masing-masing, kemudian perhitungan laju pertumbuhan kesempatan kerja untuk masing-masing lapangan usaha, baru dilakukan proyeksi kesempatan kerja untuk masing-masing eh, lapangan usaha, dan selanjutnya menurut karakteristik. Kemudian yang harus kita mulai adalah mengentry dulu data dasarnya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, sama persis yang kemarin di aplikasi yang digunakan oleh Mas Alfian. Nah, kalau di sini itu mungkin lebih ke elastisitas itu apa sih gitu ya. Elastisitas adalah eh, perbandingan antara laju pertumbuhan PYB dan laju pertumbuhan PDRB-nya. Contohnya di sini di sektor pertanian itu elastisitasnya minus. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, dari kedua indikator itu yang minus itu apanya? Yang minus itu dari laju pertumbuhan penduduknya. Jadi di sini kalau dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut, secara ekonomi itu meningkat, tetapi secara penduduk yang bekerja itu menurun. Artinya ekonomi meningkat, tapi penduduk yang bekerja menurun, karena konsep produktivitas di sini adalah PDRB, absolut PDRB dibagi dengan absolut penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Artinya ada peningkatan ekonominya, tetapi orang yang bekerjanya itu menurun. Artinya bahwa produktivitas di sektor ini itu dengan data ini adalah meningkat seperti itu. Jadi dengan kedua indikator ini kita bisa ambil kebijakan. Oh, ternyata di sektor pertanian itu
penduduk yang bekerjanya itu menurun, tapi produktivitasnya meningkat. Nah, kita bisa mengambil kebijakan, misalkan kita mau meningkatkan kesempatan kerja nantinya di sektor pertanian, otomatis eh, kita harus membuat program kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja di sektor tersebut. Dan biasanya antara peningkatan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi itu harus dipilih salah satu. Apakah akan nantinya lebih banyak lebih banyak apa namanya antara produksi tenaga kerja dan kesempatan kerja itu apakah akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan otomatis nanti produktivitasnya agak sedikit menurun atau dipilih dengan produktivitasnya dinaikkan tetapi kesempatan kerjanya peningkatannya agak sedikit. Nah, itu dengan dua indikator ini Bapak Ibu sekalian nantinya dapat mengusulkan program kegiatan dengan clue-clue seperti itu. Apakah kita mau menciptakan kesempatan kerja yang banyak dan akan tetapi produktivitasnya nanti agak sedikit menurun atau produktivitasnya digenjot tetapi kesempatan peningkatan kerjanya agak sedikit rendah seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja Bapak Ibu sekalian dari apa? Saya nggak apa ya takutnya Bapak Ibu sekalian prakteknya bisa tapi landasan teori metodologi apa sih yang dipakai gitu supaya tahu juga. Nah, nanti rumusnya sudah ada di dalam aplikasi ini. Kita mulai saja, kita input data dasarnya dulu. Jadi kita menginput yang pertama itu PIB menurut apa namanya lapangan usaha. Kita copy dari data dari tahun 2018 sampai 2024. Bapak Ibu sekalian, kalau mau langsung praktek silahkan saja. Karena ini sudah kemarin sudah bisa kan sudah diajarkan. Kita copy datanya, copy, kita paste, pastanya value Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang value supaya formatnya nggak berubah. Kemudian kita input aja semuanya, eh, jenis kelamin, golongan umur, pendidikan, kemudian usaha sendiri, kemudian jabatan. Nah, jabatan ini nanti mesti karena di sini karakteristiknya ada yang digabung, yaitu kode jabatan 0 dan kode jabatan 1 ini kan digabung. Nah, nanti kita gabung dulu, baru kita input di sini. Saya akan menginput jenis, jenis kelamin, golongan umur, dan pendidikan. Kita cari jenis kelamin, golongan umur, kemudian pendidikan. Oke, sudah. Kemudian status pekerjaan yang berusaha sendiri, kita copy, kita cari berusaha sendiri, kita copy juga. Kemudian jabatan, nah jabatan ini yang dua baris, kita jadikan satu terlebih dahulu di sini. Kita sum aja. Di sum yang dua baris itu nanti akan ketemu di sini, baru kita copy. Kita copy, copy di sini. Kemudian yang bawahnya kita copy semua. Mulai baris ketiga sampai ke baris satu, dua, tiga, ya. Baris ketiga sampai ke 9. Kita copy. Kemudian kita copy yang karakteristik menurut jam kerjanya. Oke, datanya sudah kita input semuanya. Kemudian kita terlebih dahulu input targetnya. Targetnya yang kesempatan kerja ini kita copy ke yang sheet oh di sini. Data PT dan P0 itu di bagian target
kemudian di kesempatan kerja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita terlebih dahulu input targetnya. Targetnya yang kesempatan kerja ini kita copy ke yang sheet di sini. Data PT dan P0 itu di bagian target, kemudian di kesempatan kerja. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dari otomatis yang di bawah ini eh, perkiraan penganggur dan perkiraan tingkat penganggur terbukanya otomatis akan terhitung karena hanya tinggal mengurangi saja. Input dulu PDRB-nya, kemudian kita apa namanya, menentukan laju pertumbuhan ekonominya. Oke, lanjut. Sebelum kita menghitung proyeksi kebutuhan, kita input dulu PDRB-nya. Jadi PDRB-nya ini karena dalam apa namanya metodologinya kita akan menggunakan pendekatan elastisitas. Nah, salah satu indikator untuk menentukan elastisitas itu adalah pertumbuhan ekonomi per sektor. Jadi di sini kita akan menghitung pertumbuhan ekonominya per sektornya berapa persen 5 tahun ke depan. Nah, di sheet input PDRB ini akan membantu kita untuk memproyeksikan kira-kira ke depan pertumbuhan ekonomi di daerah kita itu berapa sih? Dari per sektornya berapa? Dari misalkan target besarannya sekian persen, sekian persen, sekian persen per tahun. Nah, sebelum bisa memproyeksikan, kita harus input data dasarnya dulu, PDRB-nya ke sini. Untuk menginput ke sini, kita mengambilnya dari sheet PDRB 2017-2024 ini. Kita copy dari tahun 2017 sampai 2024 dan untuk semua sektornya. Yang total PDRB-nya nggak usah di copy, isinya saja yang di copy. Udah, kita select, kita copy, kemudian kita masuk ke input PDRB, kemudian kita paste yang mulai dari sini, di warna coklatnya. Kita paste, sekali lagi paste special value. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Kita sudah input data dasarnya. Lalu kemudian kita harus apa ya, menentukan dulu target pertumbuhan ekonomi ke depan di sini. Nah, dengan mengisi target pertumbuhan ekonomi tahunan selama 5 tahun ke depan ini, di dalam lembar kerja ini otomatis dia akan membuat perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, hasilnya seperti ini. Di tabel yang warna kuning, yang dua ke bawah, itu mulai dari baris 100, 154, ya. 154 ke bawah. Kalau yang baris ke 54 itu adalah perkiraan nilai absolutnya. Yang ini adalah perkiraan nilai absolut PDRB menurut sektor 5 tahun ke depan di daerah kita. Ini adalah nilai absolutnya. Kemudian di lembar kerja ini otomatis akan menghitung apa namanya perkiraan pertumbuhan ekonomi setiap sektornya ke depan yang di tabel berikutnya. Dan ini ada yang minus kan? Coba kita ganti dulu. Sebaiknya proyeksi ke depan itu tidak ada yang minus ya, sebaiknya. Kita coba dulu, kita ganti tahun awal yang untuk menghitung proyeksi pertumbuhan ekonomi kita ganti ke 2019 misalkan. Ada yang minus. Kita lihat, oh ini nggak ada yang minus, jadi kita pakai, kalau tadi di sini ada yang minus ya, pertumbuhan ekonomi yang tadi di sini ada yang minus, sebaiknya pertumbuhan ekonomi ke depan itu jangan ada yang minus.
Nah, kita ganti supaya nggak minus, kita ganti yang di atas tadi. Nah, tahun awal data yang akan kita jadikan apa namanya perhitungan tren ekonomi ke depan, kita ganti menjadi tahun 2019 supaya eh, pertumbuhan ekonominya tidak ada yang minus. Kita fokus di langsung di elastisitasnya saja. Kemudian kalau kita menggunakan elastisitas yang aslinya, coba kita gunakan saja seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita gunakan aslinya ya, melakukan adjustment yang kita dorong untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar di situ. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita akan merubah eh, prediksinya dari hasil prediksi kita supaya mendekati target. Kita rubah ini. Kita akan buat plus di sektor ini. Pengadaan air tadi yang minus kita akan buat jadi plus saja meskipun kecil. Kemudian di konstruksi kita akan buat plus juga meskipun kecil. Sebenarnya sektor konstruksi ini kalau apa namanya? Kalau memang tidak dalam masa efisiensi seperti sekarang ini, sektor konstruksi ini bisa didorong untuk menciptakan kesempatan kerja yang besar juga, baik di perkotaan maupun kabupaten kota. Kita akan buat karena ini kondisi efisiensi akan kita buat yang itu sedikit sedikit saja pertumbuhannya. Kemudian di pengadaan air ini ada perubahan sekitar 800 akan kita buat agak sedikit kecil saja. Misalkan masih terlalu besar sepertinya. Misalkan seperti ini. Kemudian di perdagangan, nah perdagangan ini kita bisa buat agak lebih besar. Kemudian di apa nih, transportasi akan kita buat mungkin agak lebih sedikit saja karena angka target kita masih selisihnya masih sekitar kita buat kecil dulu mendekati target, kemudian nanti kita ubah-ubah kira-kira sektor mana yang akan kita dorong untuk tumbuh atau perubahan kesempatan kerjanya cukup tinggi. Jasa keuangan mungkin kita buat agak sedikit, lebih sedikit saja. Kita akan lebih sedikit lagi, misalkan kita buat nol saja. Kita yang minusnya kita buat plus juga, dan meskipun kecil saja. Administrasi pemerintahan kita buat kecil saja karena apa namanya tidak setiap tahun ya kita ASN itu direkrut gitu ya. Kita buat kecil saja misalkan jadi nol, kita kecilkan lagi misalkan nggak bisa Pak. Kemudian di
Oh, ini jasa pendidikan sudah diberikan jabatan administrasi pemerintahan. Kita buat plus aja. Kemudian ini jasa lainnya apa gitu? Jasa lainnya kita buat agak sedikit lebih rendah. Kemudian karena target kita masih kurang, kita akan transportasi, kita akan buat agak lebih tinggi. Kemudian akomodasi akan kita buat agak tinggi juga. Kemudian ini bisa jasa perusahaan. Perusahaan juga bisa. Perdagangan. Perdagangan kita akan buat lebih besar lagi. Kita jadikan bagaimana kita foto itu meningkat. Oke. Ya, kira-kira sepertinya Bapak Ibu sekalian. Eh, saya memperkirakan beberapa sektor yang akan saya buat kesempatan kerjanya itu lebih besar, di antaranya sektor perdagangan, kemudian penyediaan akomodasi, kemudian agak besar juga itu di pendidikan, jasa kesehatan, dan lainnya. Kemudian juga yang cukup besar itu di
perusahaan, kemudian eh, informasi dan komunikasi. Kemudian dengan kita mencapai angka target ini, selisihnya udah nol dan otomatis di sini akan terbentuk penganggurnya, jumlah penganggurnya dan tingkat pengangguran terbukanya di tahun 2025. Dan perlu diperhatikan bahwa target penganggur dan tingkat penganggur terbuka itu harus selalu lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, siap. Jadi kita mau sesuai dengan apa namanya praktek persediaan kemarin. Kemarin kan 2 tahun ya kalau nggak salah. Kita juga akan melakukannya 2 tahun di kebutuhan ini. Kemudian eh, karakteristiknya nanti di pendidikan sama di karakteristik menurut yang mudah dulu status pekerjaan, kemudian jenis pekerjaan atau jabatan, kemudian jam kerja. Kita akan memprediksikan tiga itu. Nah, untuk yang tiga ini itu sebetulnya kita tidak perlu lagi mencari nol-nolnya gitu ya. Nah, nol-nolnya itu hanya untuk yang sektor saja. Karena apa? Di dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja ini, yang kita jadikan patokan adalah sektor atau lapangan usaha. Karena apa? Karena di dalam sektor ini yang bisa dilakukan lebih banyak intervensinya dari pemerintah. Misalkan tadi dari Bu siapa tadi sektor dia ingin apa namanya memproyeksikan kesempatan kerja di sektor pertanian yang lebih besar gitu ya. Nah, maka program dan kebijakan pemerintah sebaiknya ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja di sektor pertanian seperti itu. Kemudian kalau di saya lebih cenderung untuk meningkatkan kesempatan kerja di sektor jasa, perdagangan, dan penyediaan akomodasi. Nah, misalkan saja di perdagangan, eh, program pelatihan ataupun misalkan dari Bapak Bupatinya akan membangun pusat-pusat perdagangan dia. Nah, itu salah satu yang mendorong kesempatan kerja di sektor perdagangan. Kemudian pusat-pusat kuliner gitu ya. Nah, itu akan mendorong di sektor apa namanya penyedia akomodasi makan dan minum. Kira-kira seperti itu. Kesempatan kerja menurut lapangan usaha sudah, kemudian kita akan mengusulkan kesempatan kerja menurut status pekerjaan. Prosesnya sama, kita menggunakan lagi pertumbuhan yang ada dulu, kemudian kita paste di sini. Nah, otomatis dia akan terbentuk angkanya dan polanya seperti ini. Pola perubahannya itu seperti ini. Jadi mereka yang bekerja sebagai buruh dan karyawan itu diperkirakan akan me- mengalami peningkatan yang paling tinggi, kemudian disusul dengan pekerja bebas di non pertanian. Kemudian kalau di yang mengalami minus itu pekerja bebas di pertanian itu mengalami minus. Nah, apakah pola ini akan kita gunakan? Biasanya saya menganalisa dulu pola perubahan data dasarnya. Nah, saya membuat pola proyeksi ke depan ini mendekati pola dari data dasarnya. Kita lihat data dasarnya di sini yang menurut status pekerjaan. Nah, di sini polanya itu kita lihat di sini. Yang ini sih kalau nggak salah rata-rata ya. Yang adalah rata-ratanya dan memang benar kalau dari sisi rata-rata itu memang apa namanya perkiraan atau kalau ini bukan perkiraan, kalau ini dari hasil Sakernas juga memang untuk
pekerja dengan status buruh dan karyawan itu memang cenderung meningkatnya paling tinggi. Dari data ini itu, dari periode tahun 2021, 22, 20, 21, 22 itu memang paling tinggi itu di eh, buruh dan karyawan. Kemudian di di tahun terakhir itu yang meningkat juga di berusaha dibantu buruh tetap itu juga meningkat. Kalau ini pengusaha yang sudah punya karyawan gitu ya, ini juga meningkat. Kemudian yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap ini juga meningkat. Nah, terus tapi dari sisi sini berusaha sendiri itu minus. Jadi saya akan membuat pola sendiri dengan saya asumsikan saya akan mendorong yang berusaha sendiri itu meningkat, kemudian saya akan lebih cenderung ke sini. Kedua ini untuk supaya meningkat. Karena apa? Karena kan di apa namanya? Mungkin banyak program yang bisa kita lakukan untuk mendukung apa ini namanya? Peningkatan kesempatan kerja dengan status berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap atau mempunyai karyawan tapi eh, kadang dia manggil untuk bantu, kadang seminggu bantu, sehari enggak, terus seperti itu. Jadi kadang bantu, kadang bantu, kadang enggak. Itu namanya buruh tidak tetap. Kalau yang di nomor tiga ini adalah buruh apa berusaha dibantu buruh tetap itu memang buruh yang apa pengusaha yang punya karyawan seperti itu. Jadi saya dari pola ini saya akan membuat perkiraan kesempatan kerja di berusaha sendiri akan meningkat, kemudian yang di atasnya meningkat, kemudian satu lagi pekerja keluarga itu harus ya harus menurun karena apa? Karena proyeksi pekerja keluarga ini adalah pekerja tidak dibayar dalam artian secara tingkat kesejahteraan atau pendapatan mereka ini eh, tidak mempunyai pendapatan tetap. Biasanya mereka ini hanya membantu orang tua untuk bekerja ataupun membantu misalkan kalau ada warung jaga warung gitu ya sederhananya. Dan itu sebaiknya harus meningkat. Di mana mereka-mereka ini sebaiknya didorong untuk kalau memang sudah usianya nanti sudah usia kerja gitu ya, didorong untuk menjadi wirausaha seperti itu. Kalaupun memang kalau dia masih kategori untuk masih sekolah gitu ya, sebaiknya dia fokus ke sekolah seperti itu. Jadi dari status pekerjaan ini, dari kita perencana ketenagakerjaan dapat dimunculkan beberapa program untuk mendorong peningkatan wirausaha dan memindahkan mereka yang apa namanya pekerja keluarga ini untuk misalkan masih usia sekolah gitu dia tetap bersekolah kalau misalkan dia usianya sudah usia kerja dan sudah cukup mampu didorong untuk menjadi wirausaha mandiri. Gitu. Oke, saya akan membuat praktek mengenai perkiraan kesempatan kerja menurut status pekerjaan. Saya akan membuat ini supaya lebih besar, misalkan dua gitu ya. Nah, kita buat seperti ini, kemudian yang minus ini akan saya buat plus meskipun sedikit saja. Jadi di sektor pekerja bebas di pertanian akan saya buat apa namanya plus meskipun kecil.
Dan kira-kira seperti ini. Kemudian pekerja bebas, non pertanian, pekerja keluarga. Nah, pekerja keluarga harus dibuat menurun di sini. Apa namanya? eh, Selisihnya harus menurun. Sekarang ini kita buat minus, minus misalnya. Kira-kira seperti ini. Kira-kira kita membuat penurunannya ini kira-kira berapa? Kita lihat dulu datanya. Kira-kira ada penurunan nggak sih? Ini kan ada penurunan. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh penurunannya hampir ribuan, tapi 1 tahun terakhir tuh meningkat sekitar 700. Jadi kalau menurut saya sekitar penurunannya sekitar 500-an. Kita buat penurunannya sekitar 500-an. Ini misalkan 5, misalkan 4. Oh, terlalu besar. Dan kira-kira seperti ini. Kalau sudah punya satu pola seperti ini, kita bisa, biasanya ini bisa kita pakai untuk seterusnya. Jadi kita polanya akan sama. Nah, kira-kira seperti ini polanya. Itu untuk perkiraan kesempatan kerja menurut status pekerjaan. Jadi kita masuk ke jenis pekerjaan utama, manajer profesional, teknisi gitu ya. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk status pekerjaan ini. Kita gunakan saja laju pertumbuhan yang ada, kira-kira nanti polanya seperti apa, kemudian kita analisis. Nah, nanti hasil analisisnya itu kita bandingkan dengan pola pola apa namanya? Pola data dasarnya, apakah kita sesuai dengan pola data dasarnya itu atau kita membuat pola yang baru. Itu tergantung kita. Ini polanya adalah dengan laju pertumbuhan yang ada itu untuk yang manajer itu menurun, kemudian pekerja terampil di pertanian itu menurun, kemudian operator mesin itu menurun, yang meningkat banyak itu di teknisi dan asisten profesional, kemudian tenaga usaha jasa dan penjualan, kemudian di pekerja kasar. Gitu. Kita analisis dulu dari data dasarnya. PJB menurut apa namanya jabatan. Dari pola perkembangannya itu memang tidak beraturan ya, tapi setahun terakhir itu yang berkembang itu tenaga penjualan sama pekerja kasar. Kemudian profesional itu meningkat. Tapi ada beberapa tahun yang sebelum-sebelumnya itu di beberapa jabatan itu memang mengalami peningkatan yang tinggi. Tapi di ini sih periode tahun 2022-2023 itu boleh diabaikan. Kita bisa menggunakan periode-periode sebelum dan sesudahnya untuk mendapatkan pola dari perkembangan kesempatan kerja menurut jabatan. Dari pola ini, saya memutuskan untuk membuat semua kesempatan kerja untuk semua jabatan itu meningkat. Tinggal saya atur yang paling banyak itu nanti di profesional ya, profesional, teknisi, kemudian di tenaga penjualan, kemudian di mungkin pekerja kasar juga bisa di, di- dibuat kesempatan kerjanya lebih tinggi. Kita balik lagi ke kebutuhan. Nah, dari sini di manajer akan saya buat positif meskipun kecil. Sukarno.
Manajer akan saya buat positif, kemudian untuk pekerja terampil di pertanian kehutanan, ini akan saya buat kecil saja karena dari sektornya juga untuk tambahan kesempatan kerja di itu tuh kecil dari proyeksi saya ya. Ini akan saya buat kecil juga tambahannya. Kalau di sini kita hanya tinggal membuat pola saja, tidak perlu melakukan adjustment sampai nol gitu ya, nggak perlu. Kemudian pekerja pengolahan kerajinan juga akan saya buat positif aja, meskipun kecil. Terlalu gede. Kemudian operator perakit mesin juga akan saya buat positif aja meskipun kecil. Oh, ini berarti yang ini nih agak kita turunkan dikit. Ini juga ini kita turunkan dikit juga. Coba kita turunkan lagi. Kita buat positif ini seperti ini. Oke. Jadi ini kita buat positif lagi jadi 9 saham. Waktu terlalu di sini. Oke, kira-kira polanya seperti ini untuk yang menurut status menurut jabatan. Jadi kita bergerakkan tenaga usaha penjualan itu akan apa namanya merupakan peningkatan terbesar, kemudian dari profesional, kemudian dari sisi teknisi dan tenaga tetap usaha. Kira-kira seperti ini untuk di perkiraan sempat kerja menurut jabatan dan eh, status pekerjaan utama. Kemudian di sini saya lengkapi dengan ini. Data ini adalah penganggur di tahun 2024 yang ini sebetulnya. Nah, kemudian yang sebelah-sebelahnya ini adalah perubahan jumlah penganggur dan jumlah tingkat penganggur terbukanya. Jadi nanti memperhatikan ini. Kemudian gimana caranya? Caranya sama saja dengan saat kita memproyeksikan kesempatan kerja menurut eh, apa namanya jabatan ataupun status pekerjaan, gitu ya kita copy paste. Laju pertumbuhannya di sini. Nah, akan tetapi
kita tidak hanya fokus di sini, di hasil hitungannya, tapi kita juga fokus ke perkiraan penganggurnya. Perkiraan penganggurnya itu di sini. Ini adalah perubahan penganggurnya. Kemudian nanti hasil penganggurnya itu di sini. Kita juga fokus di sini. Jadi sekaligus dua-duanya. Gitu. Nah, saya akan membuat untuk penganggur itu semua semua pendidikan, semua tingkat pendidikan harus menurun. Tidak boleh ada yang satu turun, satu naik seperti ini tuh. Kalau ini positif tuh berarti naik. Jumlah penganggur untuk SD itu sebanyak ini tuh meningkat, yang SMP juga meningkat. Nah, sementara PPT-nya itu juga meningkat sebanyak ini. Usahakan kesempatan kerja untuk semua tingkat pendidikan itu meningkat seperti itu. Usahakan harus sih, bukan diusahakan, harus diusahakan kesempatan kerja untuk semua tingkat pendidikan meningkat dan jumlah penganggur dan TPT-nya harus menurun seperti itu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan kira-kira seperti apa gitu ya penurunannya. Saya akan membuat yang 1.300 ini penurunannya ini jangan terlalu banyak. Kemudian yang peningkatan ini akan saya buat negatif. eh, Peningkatan ini akan saya buat menurun semua. Akan saya praktekkan seperti ini. Mungkin seperti ini. Ini akan saya buat eh, misalkan jadi 5. Misalkan jadi 1. Ini saya buat ini dulu, saya buat seperti ini. Ini saya buat, oh, misalkan ini saya buat, oh ini terlalu besar. Ini saya buat agak sedikit, penurunannya agak sedikit. Ini juga saya buat agak sedikit. Ini saya buat agak sedikit juga. Misalkan seperti ini, biar penurunannya merata. Kemudian ini saya buat dua, ini saya buat sedikit. Oh, terlalu besar. Saya buat ini, saya buat, ini saya buat kosong. Oh, nah, ya. Ini, ini, Oke, kira-kira akan saya buat seperti ini. Jadi harus jumlahnya menurun dan
tingkat penganggurannya juga menurun. Kemudian kita lihat hasilnya di si penganggur, kira-kira seperti ini. Dan itu diulang-ulang, apa namanya? Diulang-ulang sampai misalkan kita mau 5 tahun, ya harus ini kalau di copy, kalau bisa sama sih, biasanya tinggal di copy aja. Tapi kalau ini nggak bisa di copy, berarti harus kita edit lagi. Biasanya ada beberapa pola penurunan ini yang kalau kita copy ke tahun berikutnya itu bisa digunakan gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi kadang ada juga yang tidak seperti ini. Jadi kita harus melakukan edit melakukan adjustment setiap tahunnya. Dan ini yang biasanya agak lama dalam kita memproses dalam kita melakukan proses perhitungan rencana tenaga kerja itu seperti ini biasanya yang agak membuat sebenarnya kita tinggal membuat apa ya rincian dari oh, penurunan penganggur itu mau di bagian mana saja sih gitu. Di tingkat pendidikan apa gitu. Ya, sih. Ya, apa, dan oke, kira-kira seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, untuk penganggur. Dan hal seperti ini bisa dilakukan untuk eh, golongan umur dan jenis kelamin. Kalau ini dari sisi jenis kelamin kayaknya sudah, tapi jenis kelamin juga seperti itu. Kita melakukan adjustment di, oke, kira-kira seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Untuk menghitung kira-kira target jumlah penganggur dan tingkat penganggur terbukanya itu seperti apa. Jadi diperhatikan seperti ini, kita mengisi eh, laju pertumbuhannya, laju pertumbuhan dari kesempatan kerja menurut pendidikan. Sebetulnya kita sebetulnya kita itu menghitung ini, menghitung kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan. Akan tetapi kita juga dalam menghitung itu kita juga memperhatikan jumlah penganggur harus menurun. Karena rumusnya kan penganggur itu persediaan dikurangi kebutuhan gitu ya, dan dampaknya adalah penganggur. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itu untuk apa namanya untuk bagian penganggur. Cara membereskannya seperti itu dari kertas kerja ini kita eh, dapat menghitung kesempatan kerja menurut tingkat pendidikan sekaligus memperkirakan kira-kira jumlah penganggurnya itu berapa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ima. Mohon izin, mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.